Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 9 Madrasah Sanawiyah Nurul Falah Arman? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap di rumah, jaga kebersihan, hindarkan dari kerumunan, semangat untuk belajar walaupun kita dipisahkan dengan jarak. Mari sebelum kita mulai melanjutkan materi tentang kemagnetan dan pemanfaatannya dalam produk teknologi, terlebih dahulu kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian kelas 9 yang tercinta, alhamdulillah dengan suasana pembelajaran jarak jauh, tetap materi harus tersampaikan kepada kalian, karena insya Allah di akhir nanti kalian akan mengikuti proses pengambilan nilai yang sebentar lagi di bulan Desember kita masuki semester ganjil. Anak-anakku sekalian, tadi kita sudah singgung kemagnetan dan pemanfaatannya dalam produksi teknologi. Kalian lihat itu pada halaman 119 bab 6. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus terlebih dahulu tahu kenapa kita harus belajar ini. Kalian tujuannya adalah mampu menjelaskan manfaat medan magnet bumi bagi migrasi hewan dengan benar setelah melakukan kegiatan atau diskusi. 2. Kalian mampu menerapkan konsep medan magnet dan induksi elektronik magnetik di dalam teknologi dengan benar setelah melakukan percobaan dan diskusi. Kalian mampu membuat karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnet atau induksi elektromagnet dengan benar setelah melakukan kegiatan diskusi dan percobaan. Nah, kita simak mari sama-sama. Itu tujuan kita mempelajari materi ini. Migrasi yang merupakan pergerakan musiman yang dilakukan secara terus-menerus dari suatu tempat ke tempat lain dan kembali lagi ke tempat semula. Misal, migrasi burung. Pada saat melakukan migrasi, burung memanfaatkan kekuatan medan magnet bumi. Namun reaksi medan magnet bumi pada mata setiap burung berbeda tergantung arah putaran medan magnet. Selain memanfaatkan medan magnet, bumi migrasi burung juga dibantu oleh matahari dan gugusan bintang. Mengapa burung dapat memanfaatkan medan magnet bumi? Nah, nanti kita bisa menjawabnya setelah kita menyimak materi selanjutnya. Dan apa fungsi medan magnet bumi lagi burung saat bermigrasi? Dan apa peran matahari dan gugusan bintang saat burung bermigrasi? Kalian lihat ya, simak gambar di bawah. Ini migrasi burung yang cukup banyak dari satu pulau ke pulau yang lain dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Berdasarkan persepsi di depan, kalian telah mengetahui bahwa medan magnet bumi dapat dimanfaatkan hewan untuk bermigrasi. Selain berperan dalam migrasi hewan, medan magnet bumi juga berperan dalam fenomena dalam seperti aurora. Medan magnet bumi adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Gaya tarik bumi tersebut bersifat
magnetik sehingga dapat menimbulkan gaya magnet. Untuk mengetahui lebih dalam tentang pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan, teori dasar kemagnetan dan kemagnetan dalam produk teknologi, kalian dapat membaca materi dalam bab ini untuk selanjutnya. Yang A, pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Kita simak lagi. Berbagai jenis hewan melakukan migrasi dari satu daerah ke daerah lain dengan tujuan tertentu. Hewan-hewan tersebut bermigrasi untuk melanjutkan kehidupan. Bagaimana hewan dapat melakukan migrasi? Ayo kita lihat ya. Ada beberapa hal untuk kita ketahui untuk mencari jawabannya. Nah, itu ada tugas, kita disuruh mengidentifikasi penyebab terjadinya migrasi pada hewan. Kalian simak, nggak usah terburu-buru, ya. Nanti akan kita lanjutkan. Jadi berdasarkan hal tersebut, kalian telah mengetahui penyebab terjadinya migrasi pada hewan. Hewan melakukan migrasi untuk mencari makanan atau untuk berproduksi. Nah, migrasi hewan biasanya menempuh jarak yang jauh. Walaupun menempuh jarak yang jauh, tetapi hewan-hewan tersebut dapat menentukan arah dengan benar hingga dapat sampai ke tempat tujuan. Hal tersebut dapat berlangsung karena adanya sistem navigasi yang membantu hewan dalam menentukan arah saat bermigrasi. Navigasi matahari dan gugusan bintang. Ternyata medan magnet bumi juga dapat dimanfaatkan hewan untuk menentukan arah migrasi. Yuk kita simak selanjutnya migrasi penyu. Nah, kebanyakan hewan bermigrasi secara berkelompok, tetapi penyu tidak. Hewan ini bermigrasi secara sendiri tanpa mengikuti penyu lain. Jarak migrasi penyu cukup jauh, sekitar 3.000 hingga 13.000 km. Jarak 3.000 km ditempuh selama 58 hingga 73 hari. Sedangkan jarak migrasi 13.000 km dapat ditempuh dalam waktu 5 hingga 10 tahun. Nah, bagaimana penyu bermigrasi? Nah, coba kita simak selanjutnya. Menurut tim peneliti dari University of North Carolina, penyu memiliki kemampuan menentukan garis bujur menggunakan 2 set isyarat medan magnet bumi seperti kompas. Bagaimana penentu mengetahui bahwa penyu dapat mengenali garis bujur dengan isyarat medan magnet? Nah, ini perlu kita peneliti membawa sejumlah penyu tempayan yang ditangkap dari laut Florida. Penyu-penyu itu ditempatkan dalam wadah air melingkar dan ditambahkan sistem pelacakan elektronik untuk memantau arah berenangnya. Para penyu-penyu kemudian dikenakan isyarat medan magnet yang direplikasikan di dalam kolam. Kedua isyarat ini ditempatkan di 2 lokasi berbeda dengan garis lintang yang sama, tetapi di garis bujur yang berbeda. Sepanjang rute migrasi mereka, penyu tempayan bereaksi untuk tiap-tiap medan magnet dan berenang ke arah yang mereka tuju. Dalam kenyataan, arah itu sesuai dengan rute migrasi yang membentuk lingkaran. Dengan demikian, para peneliti menyimpulkan bahwa penyu dapat menentukan informasi bujur menggunakan medan magnet. Saat bermigrasi, penyu menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melindungi penyu tersebut. Nah, bagaimana upaya yang dapat dilakukan? Ayo kita pindai QR kode di samping untuk mengetahui upaya perlindungan terhadap
penyu saat bermigrasi. Yang selanjutnya, migrasi burung. Pada musim tertentu, beberapa burung seperti burung elang dan burung layang-layang melakukan migrasi. Dalam bermigrasi, burung menggunakan bantuan matahari dan gugusan bintang. Beberapa jenis burung juga menggunakan medan magnet bumi. Dalam bermigrasi, posisi matahari dapat menjadi indikator arah yang mengantar burung terbang menuju tempat yang tepat. Sementara itu, burung-burung malam nocturnal menggunakan gugusan bintang untuk mengetahui arah terbangnya. Walaupun matahari dan bintang dapat menjadi penentu arah yang benar, tetapi terdapat kendala apabila terdapat awan atau kabut tebal yang menghalangi pandangan. Nah, bagaimana burung mengatasi persoalan tersebut? Ternyata burung dapat menggunakan media lain sebagai navigator terbangnya, yaitu medan magnet bumi. Medan magnet bumi dapat menjadi penentu arah utara selatan yang baik. Dalam otak burung terdapat magnetit, jadi mineral besi bermagnet yang dapat terpengaruh oleh medan magnet bumi. Burung merpati merupakan salah satu burung yang dapat mengetahui arah dengan tepat. Hal ini terbukti ketika dilepas di tempat yang baru. Merpati dapat menemukan jalan pulang kembali. Sebuah penelitian pernah dilakukan dengan menempelkan magnet di kepala burung merpati. Ternyata burung tersebut kehilangan arah dan tidak dapat pulang kembali menuju rumahnya. Hal ini merupakan bahwa magnet yang dipasang di kepala burung merpati telah mengganggu kemampuan dalam mendeteksi medan magnet bumi sehingga menjadi kehilangan arah. Yang ketiga yaitu magnet dalam tubuh bakteri. Nah, magnetotik bakteri merupakan bakteri yang dapat memanfaatkan medan magnet atau daya kerja magnet bumi untuk kelangsungan hidupnya. Magnetotaktik bakteria ini bergerak dari lokasi satu ke lokasi yang lainnya. Menggunakan organel yang mengandung kristal magnetik dan dengan cara bergerak melalui jalur magnet bumi. Gerakan sel bakteri ini dikenal dengan istilah magnetotaksis. Pada tahun 1975, ketika peralatan laboratorium makin canggih, Richard Blackmore melakukan studi tentang bakteri ini. Menurut penelitian Richard Blackmore, kemampuan menggunakan medan magnet pada magnetotaktik ini bakteria atau disingkat dengan MTB karena adanya struktur di dalam bakteri yang dinamakan magnetosome. Magnetosome merupakan bagian dari interior sel yang menempel pada membran sel. Dalam magnetosome terkandung senyawa magnetik yaitu magnetit. Salah satu contoh magnetotaktik ini bakteri adalah bakteri mikroorganisme magnetik alami. Ini biasanya hidup di lingkungan perairan seperti kolam dan danau di bawah permukaan yang ketersediaannya oksigennya cukup langka. Bakteri ini berenang mengikuti garis magnet bumi, menyelaraskan dalam medan magnet seperti jarum kompas untuk mencari konsentrasi oksigen yang lebih disukai. Pada saat bakteri magnetospirium magneticum ini menelan besi
protein dalam tubuhnya akan berinteraksi dengan besi tersebut untuk menghasilkan kristal kecil dari mineral magnetik. Nah, perlu diketahui bahwa magnetik merupakan mineral yang paling bersifat magnetis di bumi. Nah, kalian telah mempelajari tentang medan magnet, bumi, dan pemanfaatnya. Pada saat hewan bermigrasi, akan tetapi ada juga hewan-hewan yang sesat saat bermigrasi. Apa yang menyebabkan hewan-hewan tersebut tersesat? Nah, untuk mengetahuinya, kalian akan simak di situ di bawah, mengidentifikasi faktor penyebab hewan tersesat saat bermigrasi. Tolong kalian baca secara seksama. Dan terus penguatan nilai-nilai karakter di situ ada tentang migrasi. Setelah itu, selamat untuk kalian semua untuk mencoba uji kompetensi 1. Sekali lagi kita dahului materi kita untuk persiapan nanti di ujian akhir buat kalian. Mudah-mudahan sebelum saya akhiri, terlebih dahulu kita mengucapkan alhamdulillah, billahi taufiq wal hidayah, walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.